Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 12 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk terus dikuatkan, dimampukan, diteguhkan dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu yang menyampaikan dimampukan, dan setiap orang yang mendengarkan diberi hikmat untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Amin. Nats kebenaran firman Tuhan untuk kita terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 38. Dalam bacaan ini terdapat dua perikop. Yang pertama adalah penetapan perjamuan malam ayat 14 sampai 23, dan yang kedua adalah percakapan waktu perjamuan malam ayat 24 sampai 38. Jadi kita belajar tentang penetapan dan percakapan dalam perjamuan malam. Saudara kekasih di dalam Tuhan, penetapan perjamuan malam dalam bacaan ini yang juga dicatat oleh Injil Matius, Markus, dan Yohanes adalah awal dari perjamuan malam atau perjamuan kudus yang kita rayakan sampai dengan hari ini. Adalah awal dalam perayaan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang berubah makna atau nilai dari perayaan pesta keselamatan jasmani satu bangsa, yaitu Israel, menjadi perayaan keselamatan kekal atau keselamatan jiwa bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menjadi bukti dari apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang kasih Allah bagi dunia dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada dua ketetapan yang diucapkan atau disampaikan oleh Yesus sendiri. Yang pertama adalah Yesus sendiri mengatakan ia tidak akan lagi makan dalam perayaan Paskah sampai kedatangan kerajaan Allah. Ini mempunyai nilai atau makna bahwa karena Yesus sendiri adalah Paskah itu, Yesus sendiri adalah proses dari Paskah yang sedang terjadi nanti setelah Yesus mati. Karena seperti anak domba, Yesus akan dibunuh dan darah Yesuslah yang akan menjadi darah yang menyelamatkan, seperti darah anak domba yang dipergunakan oleh bangsa Israel, dioleskan pada pintu rumah setiap keluarga Israel di Mesir, sehingga mereka mengalami keselamatan ketika Allah turun dan memusnahkan semua anak sulung dari orang Mesir, dari bangsa Mesir. Ketika Allah melihat darah pada tiang pintu rumah, maka ia akan melewati rumah-rumah itu, karena itu adalah rumah bangsa Israel. Ini kita temukan dalam kitab Keluaran pasal 12 secara khusus dicatat pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yang kedua, para murid atau semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus wajib melakukan perayaan Paskah sejak perayaan Paskah yang dilakukan oleh Yesus sampai dengan hari ini, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita meyakini keselamatan kekal hanya akan diperoleh di dalam Yesus Kristus. Bagian ketetapan itu dicatat pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sehingga ketetapan dalam perjamuan malam itu menjadi berubah makna dari peringatan dan keselamatan jasmani satu bangsa, yaitu keselamatan bangsa Israel dari penjajahan dan kuasa bangsa Mesir, kepada perayaan
dan peringatan keselamatan kekal seluruh manusia di dunia yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus dari penjajahan dan kuasa dosa. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah ketetapan dalam perjamuan malam. Dan ketika kita masuk ke dalam percakapan di ketetapan perjamuan malam itu, kita melihat, kita menemukan bagaimana perayaan perjamuan itu dan prosesnya terjadi. Di proses itu terlihat dalam catatan ini sikap perilaku para murid. Mereka sibuk dengan diri dan kepentingan mereka. Mereka sibuk dengan siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Sebelumnya, ketika Yesus mengagetkan mereka dengan menyampaikan bahwa salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, mereka memang kelihatan sedih atau kaget dan kemudian bertanya, apakah aku itu atau siapakah dia? Lalu sekarang mereka berubah dan sibuk bertanya tentang siapa yang terbesar. Mereka sibuk dengan jabatan, mereka sibuk dengan posisi mereka, mereka sibuk dengan apa yang mau mereka miliki. Selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, motivasi mereka adalah motivasi dan kepentingan dunia, motivasi dan kepentingan kedagingan mereka. Tapi ternyata Yesus mengajar mereka tentang misi Yesus sangat berbeda dengan motivasi mereka. Di ayat yang ke-26 kita melihat Yesus menjelaskan kepada mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus mengubah paradigma cara pandang mereka tentang menjadi yang terbesar, menjadi pemimpin. Karena itu, inilah misi Yesus, bahwa siapa yang mau dihormati, siapa yang mau dihargai, bukan harus dilayani, tetapi dia justru harus melayani. Dan Yesus memberi contoh di ayat yang ke-27. Yesus mengatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita menemukan bahwa misi Yesus yang ia sampaikan di sini adalah ia mengangkat orang-orang yang kecil, pelayan, hamba sebagai pembesar dalam kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Kita menemukan bahwa Yesus juga menguatkan mereka yang bersama-sama dengan dia, para murid secara khusus, karena mereka menginginkan jabatan, mereka menginginkan semua hal yang sifatnya jasmani, sehingga Yesus katakan bahwa bagi mereka yang bersama-sama dengan dia akan mendapat berkat, akan mendapat hak-haknya, akan dikuatkan. Yesus katakan di ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi saudara-saudara, Yesus akan menguatkan, Yesus memberi penghargaan, Yesus memberi hak hidup yang kekal bagi mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus di setiap situasi pengalaman hidup Yesus, di setiap pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya kemudian sekarang mengerti mengapa Yesus katakan ini, karena kemudian Simon atau Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi Yesus mau menguatkan mereka dan secara khusus untuk Simon Petrus supaya ia kemudian ketika menghadapi pencobaan saat Yesus akan dihukum mati itu, ia kemudian tidak takut. Nah, sehingga mari kita perhatikan selain hak-hak di ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34,
Yesus melakukan percakapan secara pribadi dengan Petrus. Di ayat yang ke-31 dikatakan oleh Yesus bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Wow, perhatikan, ini seperti memisahkan kulit dari isi. Berarti ini juga menjadi pengajaran untuk kita bahwa selain Yudas yang karena lemah imannya dan karena motivasi keinginan pribadi yang buruk, ia dikuasai oleh iblis dan dipakai oleh iblis untuk menjual Yesus. Tetapi ada orang seperti Petrus yang dekat dengan Yesus, yang selalu membela Yesus, yang sungguh-sungguh menjadi orang yang inisiatif dan mengambil segala tindakan bersama dengan Yesus, juga dicobai oleh iblis, menjadi sasaran dari iblis. Karena itu ini menjadi peringatan untuk setiap orang yang dekat dan hidup bersama dengan Yesus. Perhatikan, Petrus selalu berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tapi Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Ini menjadi juga nasihat bagi kita, supaya jangan cepat-cepat mengeluarkan janji, jangan cepat-cepat mengeluarkan kata-kata, karena manusia bisa berubah, karena manusia bisa mengalami situasi tertentu yang merubah perjanjian-perjanjiannya kepada Tuhan. Karena itu simpan saja di hati, supaya itu menjadi bagian antara kita dengan Tuhan saja. Jangan cepat-cepat kita keluarkan perjanjian untuk Tuhan. Dan yang terakhir dari pelajaran ini, kita menemukan pada ayat 35 sampai dengan ayat 38. Di ayat 35 sampai dengan ayat 38, kita melihat bagaimana Yesus memberi kekuatan kepada para murid karena mereka sibuk dengan jabatan. Mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Sehingga Yesus berkata, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Lalu mereka menjawab, suatu pun tidak. Karena mereka sedang sibuk dengan semua hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat kepentingan-kepentingan dunia semata-mata. Nah, sehingga Yesus berkata bahwa kalau sekarang waktu itu kamu tidak membawa apa-apa tapi tidak kekurangan. Nah, sekarang kamu harus mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai bekal, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini mau menjadi pengajaran bagi kita bahwa Yesus dalam kuasanya melengkapi setiap orang yang ia utus untuk melakukan pekerjaan apapun dalam tanggung jawab apapun yang diberikan baginya. Setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tanggung jawabnya, pasti akan diberi kemampuan untuk mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Allah baginya dalam iman percayanya. Ada yang tidak dilengkapi dengan pedang, tapi ada justru yang harus dilengkapi dengan pedang. Ada yang tidak membawa bekal tapi tidak kekurangan. Ada yang diminta untuk menjual kepunyaannya, misalnya jubahnya, untuk membeli bekal supaya ia mempunyai bekal. Itulah bagian di mana Tuhan akan melengkapi setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sehingga kita lihat ketika di ayat 38, para murid itu seperti kaget lagi dan bilang, Tuhan, ini ada 2 pedang. Karena seolah-olah mereka pikir Yesus menyuruh mereka untuk membeli pedang. Padahal Yesus sedang berbicara tentang bagaimana ia akan ditangkap dan dibunuh dengan pedang itu. Itu tercatat pada ayat yang ke-37. Maka Yesus katakan, sudah cukup. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kiranya kita diberi hikmat, kemampuan dalam setiap situasi kita, pengalaman kita, baik terhadap perjamuan kudus yang akan kita terima maupun terhadap situasi di sekeliling, pengalaman-pengalaman rohani kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.